Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Selamat datang buat mereka yang baru saja bergabung mungkin dengan ibadah ini. Saya ingin menyapa Anda dengan salam berkat Good Friday pada hari ini. Saudara, saya percaya kalau Allah yang adalah Allah yang maha hadir, Dia ada bagi kami di tempat ini. Maka Allah yang sama, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh berkat, juga ada di hidupmu, ada di hatimu, dan sedang mengerjakan hal yang luar biasa di hidup saudara saat ini. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apakah yang berbeda dengan Minggu Paskah pada hari-hari ini, pada tahun ini? Apa yang berbeda dengan ibadah Jumat Agung pada tahun ini? Saudara, saya ingin menantang Anda supaya pada tahun ini tidak hanya menjadi beda dalam suasananya, tapi ada sesuatu, ada kualitas rohani yang baru yang Tuhan sediakan dan Tuhan sedang berikan buat kita. Saudara, saya ingin kita mengikuti sedikit tentang peristiwa kematian Yesus. Dan saya berdoa, biarlah firman yang adalah berotoritas pribadi Allah itu menjangkau hati dan kebutuhanmu. Puji Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-41. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-41. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, Alkitab mencatat, ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus saat itu. Satu di sebelah kanan, yang satunya di sisi sebelah kiri. Salah satu dari penjahat itu ketika dia melihat Yesus disalibkan bersama dengan dia malah mengolok-olok Yesus. Dia malah menghina Yesus. Tapi saudara, kita perhatikan, mari kita berfokus pada salah satu penjahat ini. Saudara, seorang yang telah dijatuhi hukuman mati untuk disalibkan. Perhatikan saudara, ketika dia melihat Yesus disalibkan bersama dengan, ada satu kesadaran yang timbul dari dalam dirinya. Dan saudara, ketika dia mendengarkan salah seorang penjahat yang mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, perhatikan kalimatnya, dia katakan begini, kita memang selayaknya dihukum. Kita memang selayaknya dihukum. Dia sadar bahwa dia seorang kriminal dan dia telah dijatuhi hukuman. Tapi ketika dia ada dekat dengan Yesus, ketika dia memandang kepada Yesus, dia berkata, kita selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ada kesadaran. Perhatikan kalimat penting ini, dia berkata begini. Dia melihat kepada Yesus, mungkin dia berkata, tetapi orang ini, tetapi Yesus ini, tetapi dia ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia mau berkata bahwa sebenarnya orang ini, sesungguhnya Yesus ini tidak layak untuk menerima ganjaran hukuman mati selayaknya dia menerima hukuman mati dan salah seorang yang satunya lagi. Saudara, peristiwa kematian Yesus disaksikan dan diakui oleh orang. Pada bagian ini, dia belum percaya Yesus sebenarnya. Dia jauh dari kehidupan pertobatan. Dia dihukum karena kejahatannya. Saya bisa memastikan sebelumnya, dia pasti orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi di akhir hidupnya, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda ketika dia ada dekat dengan Yesus. Ada timbul satu kesadaran positif di dalam dirinya untuk mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya. Tapi yang istimewa, orang ini mewakili begitu banyak manusia yang hidup di zaman ini, yang hidup di dalam dosa. Dan dia berkata, orang ini tidak layak untuk dihukum sama seperti kita.
ada perbincangan seterusnya dalam ayat setelahnya. Tapi saya ingin juga kita melihat pada bagian yang lain, pada detik-detik ketika Yesus akan menghembuskan nafas yang terakhir. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 37 sampai 39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Perhatikan ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saya ingin kita langsung melihat versi Injil yang lain di dalam Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23 ayat 46 dan 47 berkata begini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Perhatikan ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Di versi Injil yang lain dikatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dan tidak hanya pengakuan itu. Alkitab katakan di versi Injil Lukas dikatakan, ia memuliakan Allah. Kematian Yesus disaksikan oleh orang-orang yang sebelumnya mereka tidak percaya Tuhan. Seorang penjahat yang dijatuhi hukuman mati, ketika dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, dia sadar bahwa orang ini, bahwa Yesus tidak pantas untuk dihukum mati. Dia berkata bahwa dia tidak layak untuk dihukum seperti itu. Dan di bagian yang lain, Alkitab mencatat kepala pasukan. When the centurion who stood facing Jesus, Alkitab katakan, dia melihat cara matinya Yesus. Alkitab berkata, ketika dia melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Haleluya. Ia memuliakan Allah. Sekali lagi, dia belum percaya Yesus sebelumnya. Dia memimpin pasukan justru yang menyalibkan Yesus. Dia yang memerintahkan pasukannya untuk menancapkan paku di kakinya. Bahkan mungkin dia yang memerintahkan pasukannya, salah seorang pasukan, untuk menikam lambung Yesus. Tapi ketika dia menyaksikan apa yang terjadi saat itu, Alkitab katakan, ia memuliakan Allah. Dan dia berkata, sungguh dia ini anak Allah. Sungguh dia ini orang benar. Jika orang yang belum percaya Tuhan menyaksikan peristiwa mulia ini dan dia menikmati kuasa dan hadirat Tuhan, ada kesadaran yang dikerjakan, yang terjadi di dalam dirinya. Saudara, itulah kasih karunia. Itulah penebusan. Itulah karya Allah. Saya ingin kita melihat pada bagian yang lain. Masih dalam peristiwa yang sama. Lukas pasal yang ke-23, ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, perhatikan saudara, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ketika orang banyak yang berkerumun di situ untuk tontonan, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara yang kekasih, pada peristiwa kematian Yesus waktu Yesus disalibkan, disaksikan oleh banyak orang. Para tentara Romawi
yang sedang menyalibkan Yesus. Mungkin di situ juga ada tokoh-tokoh agama. Ada orang-orang yang tadinya, yang seminggu sebelumnya memuliakan Tuhan. Hosana, Hosana. Tapi mungkin orang-orang yang sama juga yang saat itu mereka menghina Yesus. Ada yang berkata, jika engkau adalah Tuhan, kenapa engkau tidak turun dari salib dan menyelamatkan dirimu? Dan Alkitab juga mencatat, ada murid-murid Tuhan yang berdiri. Ada wanita-wanita yang melihat dari kejauhan. Ada banyak orang. Perhatikan, pasukan Romawi melihat apa yang terjadi. Sama seperti ketika salah seorang penjahat merasakan apa yang terjadi. Orang banyak itu Alkitab katakan, mereka pulang sambil memukul-mukul diri mereka. Waktu mereka melihat Yesus mati seperti itu, mereka pulang dengan memukul-mukul diri mereka. Kita berharap, saudara, sebagian besar dari mereka pulang dengan satu kesadaran. Dengan satu kesadaran bahwa, ya, kita telah membunuh seorang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Bahkan mungkin dari kelompok ahli Taurat yang ada saat itu, yang menyaksikan peristiwa itu, mereka sempat berkata, kita telah berdosa. Kita telah membunuh seorang nabi. Ada penyesalan. Bahkan mungkin ada di situ orang-orang yang percaya Tuhan. Yang berkata, iya, dia harus mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Keselamatan itu hanya Allah yang tahu. Tapi setiap kesadaran dari setiap hati yang mengakui dan menerima Tuhan sepenuh hati, tidak ada kata yang terlambat. Tidak ada kata yang terlambat. Kematian Yesus saat itu adalah kematian di dalam kemuliaan. Cara matinya adalah cara mati yang berbeda. Bahwa benar dia bukan seorang penjahat. Dia tidak bersalah. Dia menjadi pengganti dosa seluruh umat manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin kembali pada kisah penjahat yang tadi. Ketika dia berkata kepada, di ayat pembacaan kita tadi, orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kemudian dia berkata di ayat yang 42, Injil Lukas 23. Ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak ada yang terlambat ketika ada satu pribadi datang dengan satu kesadaran. Di detik akhir dia akan menghembuskan nafas dalam sebuah hukuman yang akan dijatuhkan baginya. Dia berkata, Yesus, aku ini orang jahat. Aku ini orang jahat, aku banyak kali melakukan tindakan yang menyakiti banyak orang. Lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan saya suka respons Yesus. Saya suka respons Yesus. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Kepala pasukan, waktu dia melihat Yesus mati, dia memuliakan Allah. Dan dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah, orang ini orang benar, tidak bersalah.
Hanya Tuhan yang mengerti misteri kehidupan dari kepala pasukan ini. Tapi kisah tentang penjahat yang terima Tuhan saat itu mengkisahkan tentang satu tindakan mulia yang diambil oleh Yesus. Tidak ada dosa yang terlalu hitam, yang terlalu merah, yang terlalu mengakui dia. Saya percaya, maka saat itu juga anugerah kasih karunia Allah terjadi dalam hidup saudara untuk saudara menikmati kelepasan dan penebusan yang sempurna. Orang-orang lain, mereka pulang dengan satu penyesalan. Mereka pulang dengan satu penyesalan, mereka berkata, kami telah bersalah, telah menghukum orang yang bersalah. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berita ini juga datang buat kita pada hari ini. Firman Tuhan ini datang buat kita semua pada hari ini. Kalau orang yang belum percaya Tuhan menyaksikan peristiwa kematian Yesus dan dia diselamatkan, dia menikmati anugerah Allah. Maka saya dan saudara yang sudah menikmati keselamatan dari Tuhan, saudaraku yang saya berdoa, biar ada sesuatu yang spesial yang kita nikmati ketika kita memperingati kematian Tuhan pada hari ini. Saya berdoa supaya kita semua di rumah kita masing-masing, kita menikmati hadirat Tuhan seperti halnya kuasa yang disaksikan orang-orang ini. Kita telah menerima penebusan dari Tuhan. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 berkata, tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Perhatikan. Di dalam Kristus Yesus, ya, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita ditebus oleh Tuhan. Haleluya. Kita hidup sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Semua kita hidup sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan. Anda telah ditebus oleh Tuhan. Nah saudara, di dalam pembacaan lain, Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang pertama, katakan begini saudara. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia. Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku, aku pernah menjual engkau. Sesungguhnya, oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ditebus dari dosa. Dan Alkitab berkata kita sebelumnya terjual dari kesalahan karena kesalahan kita sendiri. Untuk itu saudara, di 1 Korintus pasal 6 ayat ke-19 berkata, 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Perhatikan kalimat berikutnya. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Sebab kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara mungkin Anda berkata, ada yang bertanya begini, saya tidak membutuhkan penebusan. Kenapa saya harus terbeli? Alkitab mencatat saudara, kita dibeli, kita dibayar lunas oleh Tuhan. Kenapa saudara? Dia harus membeli kita kembali. Kenapa? Kita harus ditebus kembali. Kenapa?
Karena Alkitab berkata dalam pembacaan kita tadi, kita telah terjual oleh karena kesalahan kita. Manusia telah terjual, telah menggadaikan dirinya dengan dosa. Ia telah menjual dirinya kepada dunia. Dan Allah membayar tuntas. Allah membayarnya lunas. Di mana? Di kayu salib. Ia membayar lunas di kayu salib. Dan Alkitab katakan, karena ia telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar di kayu salib. Maka saudara, hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup saudara saat ini adalah milik Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan. Dua alasan penting bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Ketika kita bicara kita adalah milik Tuhan, maka yang berhak atas hidup kita sesungguhnya hanyalah Tuhan. Dua alasan penting bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Yang pertama, karena kita adalah ciptaannya. Alasan yang pertama, kita milik Tuhan karena kita adalah ciptaannya. Alasan yang kedua, karena kita telah ditebus oleh-Nya. Jika kita telah menjadi milik Tuhan, maka Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan tujuan dan kehendak-Nya. Salib sebagai berita kemenangan buat saya dan saudara pada hari ini, yang menjangkau sudah dimanapun saudara saat ini. Kalau seorang penjahat saja, dia menikmati satu pengalaman yang sungguh mulia. Kalau seorang kepala pasukan yang justru menjadi bagian dari penyaliban Yesus, tapi kemudian dia memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Allah memperhitungkan itu semua. Dan kalau mereka yang tadinya menghina Yesus mungkin, tapi mereka pulang dengan kesadaran, aku berdosa, aku berdosa, aku berdosa. Pulang dengan kesadaran, saya percaya Allah pun memperhitungkan itu. Bagaimana dengan saudara, dengan kita yang adalah milik Tuhan? Apa yang kita nikmati, apa yang kita miliki? Kemuliaan apa yang kita berikan kepada Allah lewat sikap rohani kita memperingati hari kematian Tuhan pada hari ini. Kita adalah milik Allah. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan itu hanya oleh darah. Tanpa ada darah, tak ada penebusan. Alkitab mencatat kita ditebus bukan dari kemewahan, bukan dengan barang-barang yang bernilai, tapi kita ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Supaya tahun ini, Easter tahun ini, Jumat Agung tahun ini, menjadi perayaan yang berbeda. Sebab perayaan tahun ini sampai hadir di rumah-rumah saudara. Membawa berkat-berkat kemenangan. Berkat keselamatan yang telah menyelamatkan seorang penjahat. Berkat keselamatan dari seorang kepala pasukan. Berkat keselamatan dari orang-orang yang sadar akan kesalahannya. Maka hari ini, harga sebuah penebusan kembali diperdengarkan kepada kita. Sehingga kita bisa menikmati sesuatu yang berbeda di tahun ini. Saudara, hari ini kita akan mengadakan
pelayanan perjamuan Tuhan secara virtual. Saudara akan mengikuti perjamuan Tuhan dari rumah saudara berdasarkan petunjuk yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Saya hanya ingin mengajak saudara, ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, miliki sikap hati. Arahkan hatimu kepada salib Tuhan. Seperti orang-orang tadi yang menyaksikan kematian Yesus yang begitu agung. Ada sesuatu yang bekerja di hati mereka. Ada sesuatu yang Allah letakkan di hidup mereka. Bahkan Yesus sendiri yang berkata kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Saudara, ikuti perjamuan Tuhan saat ini. Dan saya rindu mengajak semua saudara yang ada di rumah saudara. Please, join with your family. If you are a husband, join with your wife. If you are a wife, please join with your children. If you are children, please join with your parents. Let us unite it now.